Udah nih. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami dari Guru Penggerak Kabupaten Tabanan, tepatnya SMK 1 Tabanan, ingin melakukan beberapa wawancara terkait dengan penanganan kasus-kasus dengan D1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama yang ingin saya ketahui Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral? Nah, kalau menurut yang jawab pertanyaannya, jadi kalau di setiap sekolah itu pastinya akan dia memiliki masalah-masalah tergantung dari sekolah itu sendiri. Nah, kebetulan yang sendiri baru menjabat kurang lebih 3 tahun, jadi memang sudah ada beberapa masalah-masalah yang memang ada di sekolah kita di sini. Nah, tentunya dari masalah siswa, dari masalah guru, dan juga dari masalah orang tua. Nah, jadi kita ada temukan beberapa masalah. Nah, tentunya ada masalah yang memang sifatnya aja, ada yang sangat penting sekali, dan ada juga yang memang ininya tidak begitu aja. Nah, tentunya sama seperti masalah siswa pada umumnya di sekolah kan banyak mungkin. Nah, artinya sama seperti siswa, kita di sekolah itu ada aturan. Tapi setiap sekolah itu semua memiliki aturan. Jadi sama seperti siswa pada saat datang sekolah, terlambat datang sekolah. Nah, dan juga kalau kita beracuan dari aturan itu kan sudah salah, artinya anak itu harus kita berikan bimbingan atau kita berikan punishment lah kasarnya di sana. Nah, di sini terkadang ketika ada siswa yang terlambat ya, jadi dia kadang-kadang pun juga ikut jaga di depan. Nah, di sini tidak semata-mata kadang-kadang hanya siswa yang salah. Nah, jadi tergantung. Nah, jadi ketika ada siswa yang terlambat, kita di sekolah di SMK Dwi Tunggal pastinya akan mengkomunikasikan dulu alasan telatnya mereka itu apa. Nah, kadang-kadang kan tidak semata-mata mereka telat hanya karena terbangun kan. Jadi mungkin dia membantu orang tua atau dia mengantar orang tuanya sakit. Nah, jadi disinilah kita mengambil keputusan apakah anak ini akan kita berikan punishment atau tidak. Nah, tentunya kita akan panggil dulu. Nah, di sini kita ada bagian BK juga yang membantu. Artinya kita komunikasikan dengan siswa tersebut. Artinya kita tanya masalahnya apa, apalagi sering terlambat. Karena ada salah satu siswa kita juga seperti itu kemarin. Nah, dia sering terlambat, masalahnya apa? Karena memang jarak tempuh sekolahnya sangat jauh sekali. Nah, jadi dari masalah inilah yang harus kita gali. Jadi kita ketemu dengan orang tua untuk mencari solusinya itu seperti apa. Nah, mungkin itu. Ya Pak, berarti Bapak mendiagnosa ya, mendiagnosa itu apa masalah yang timbul gitu dalam sekolah yang Bapak pimpin. Selanjutnya dalam menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menyikapi hal itu? Itu memang sedikit dilema. Ya. Jadi kita biasanya sebagai kepala sekolah memang keputusan yang paling terakhir. Ya. Kita sendiri yang harus memutuskan kan seperti itu. Nah, tetapi terkadang kalaupun ada sesuatu hal yang memang dua-duanya ini memang ada unsur positifnya, ada unsur benarnya, di sini yang memang membuat kita bingung. Nah, kalau Pian ya, ketika dia menghadapi hal seperti itu, tentunya saya punya staff, saya punya manajemen, tentunya saya akan sharing ke mereka. Saya cerita ada masalah seperti ini di sekolah. Jadi saya ambil pendapat dari pihak yang lain. Nah, di sanalah saya bisa menyimpulkan yang mana yang harus saya ambil. Jadi
ketika ada sesuatu yang sama-sama positif, tentunya pasti akan ada satu yang harus gugur, satu yang memang pasti ada kelebihannya. Nah tentunya itu saya ambil dari pendapat teman-teman juga, karena kalau saya sendiri selaku kepala sekolah pun pasti akan bingung seperti itu. Jadi saya perlu juga masukan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak tidak memutuskan begitu saja, jadi perlu menggali dari staf manajemen dan pihak terkait, sehingga nanti Bapak bisa memutuskan keputusan yang betul-betul menuju nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak. Teman saya akan melanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Silakan Bapak. Baik Bapak, mungkin tadi kan hanya secara garis besar nih Pak. Boleh nggak Bapak sharing gitu mengenai masalah gitu yang memang konkret terjadi di SMK Tunggal ini, di mana semuanya mempunyai nilai positif. Bisa nggak Bapak ceritakan? Nah seperti ini Bu ya. Jadi masalah itu kan pasti ada. Ya, yang sudah pernah Bapak alami. Kalau saya selama 3 tahun mungkin tidak sama dengan kepala sekolah yang lain, yang juga baru belajar ya, dalam waktu yang sesingkat ini mungkin masalah-masalah yang bisa saya ceritakan itu mungkin banyak terjadi pada saat di tenaga pendidik. Kadang-kadang sama seperti tadi yang saya katakan, ada tenaga pendidik yang tidak bisa hadir beralasan izin. Dan juga di sisi lain ada siswa yang memang protes ya, kasarnya tidak mendapatkan pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kan masalah, artinya masalah di gurunya dan masalah juga siswa yang tidak dapat pelajaran. Nah, di sini jika ada masalah yang seperti itu akan saya tanya dulu ke anak-anak. Masalahnya seperti apa dan bagaimana, berapa kali tidak masuk. Berarti yang pertama Pak ada konfirmasi. Ya, konfirmasi Ya. kepada orang yang memiliki masalah. Iya. Jadi kedua belah pihak ya. Iya. Nah, Siswa jadi maupun guru. setelah itu saya panggil guru. Nah, kadang-kadang kan kalau guru izin 1 kali 2 kali ya cukup lah kan error. Jadi kita sebagai manusia pastinya ada hal-hal kesibukan di luar tanggung jawab kita mengajar. Nah, sama seperti tadi, kalau memang ada keluarganya sakit, ini saya bingung karena sisi positifnya mereka adalah bagian dari keluarga mereka juga. Satu sisi juga seorang guru ini mempunyai kewajiban untuk mengajar. Nah, disinilah saya harus mencari apa yang harus saya ambil. Berarti guru ini harus saya panggil dan anak ini juga saya panggil. Seperti itu. Jadi kalau seandainya guru ini dia memerlukan izinnya yang begitu panjang, nah di sini harus saya remuk dengan guru tersebut untuk mencari solusinya juga. Jadi solusi itu akan saya dapatkan dari orang yang bermasalah. Jadi saya akan komunikasi di sana, saya akan cari solusi apakah di sana ada game pitching untuk menggantikan atau bagaimana. Berarti kalau kita belajar dari pitching gitu ya. Ya, pitching untuk pitching. Baik, berarti secara tidak langsung tadi Bapak sudah menceritakan langkah atau prosedur yang Bapak lakukan. Baik, untuk berikutnya pertanyaan saya, apakah yang menurut Bapak dari sekolah Bapak itu, apakah selama ini yang Bapak anggap efektif, hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan saat mengalami masalah itu? Hal yang efektif itu adalah saya harus sharing. Ya, jadi tidak bisa saya mengambil keputusan semata-mata saya mengambil keputusan sendiri. Jadi kita di sini kan lembaga. Jadi tidak hanya saya sebagai pimpinan, saya juga mempunyai staf, saya juga mempunyai wakil. Jadi tergantung dari porsi masalah tersebut. Nah, kalau seandainya masalah itu terjadi pada saat PBM, proses belajar mengajar di kelas, sama seperti tadi, seandainya ada siswa yang mengeluh, Pak, saya tidak cocok dengan sistem pembelajaran guru ini. Nah, itu kan masalah. Jadi satu sisi saya percaya dengan teman guru, kalau mereka memang sudah expert di bidangnya, tetapi saya juga akan menggali dari anak-anak seberapa jauh rasa puas mereka untuk menerima pelajaran kan. Jadi saya akan panggil 3
ini dua-duanya, dari anak juga seperti apa masukannya, dari guru ini seperti apa, dan saya juga